Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam advokat Indonesia. Terima kasih bagi Anda teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel Advokat Indonesia. Pada video kali ini kita akan mencoba berbagi informasi mengenai salah satu profesi daripada penegak hukum yang ada di Indonesia, yakni adalah profesi jaksa. Dengan judul pada video kali ini adalah mengenal profesi jaksa atau dalam hal ini kejaksaan di Indonesia. Masih bersama saya Pramadya Khairul Awaludin, sarjana hukum magister hukum, dosen luar biasa pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020. Ini video adalah video perkuliahan yang saya ampuh pada mata kuliah etika dan profesi hukum pada kampus atau pada Fakultas IAIN, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2020. Baik, saya awali pembahasan ini dari mengenal apa itu kata kejaksaan dan dasar hukum diaturnya kejaksaan di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pada bunyi ayat yang saya sebutkan tadi, sebetulnya ada beberapa poin penegasan bahwa lembaga kejaksaan ini merupakan bagian daripada lembaga eksekutif. Dalam hal ini adalah pemerintah, yang kepentingannya itu adalah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini dalam hal melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Jadi kewenangan daripada kejaksaan itu adalah kewenangan penuntutan dan kewenangan yang lain yang nanti akan saya jelaskan pada PowerPoint selanjutnya. Saya lanjutkan berkaitan dengan susunan kejaksaan di Indonesia. Berdasarkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan itu dipimpin oleh seorang jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, yang dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah susunan daripada kejaksaan. Untuk lebih detailnya, struktural kekuasaan organisasi kejaksaan Republik Indonesia itu ada yang paling tinggi adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dibantu oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia dan tenaga ahli maupun staf ahli. Ada juga asisten Jaksa Agung. Nah, di bawah langsung daripada Jaksa Agung Republik Indonesia dibantu oleh beberapa bagian. Yang pertama adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, ada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, ada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, ada Jaksa Agung Muda di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, ada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, ada Jaksa Agung Bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan seterusnya garis koordinasi ke bawah dari Jaksa Agung. Kemudian di daerah-daerah ada kejaksaan tinggi namanya, ada kejaksaan negeri yang berada di ibu kota dan kabupaten. Untuk kejaksaan tinggi berada di ibu kota provinsi. Nah, ini adalah tugas
dan wewenang daripada kejaksaan secara lebih lengkap. Apabila diklasifikasikan, wewenang dan tugas kejaksaan itu dibedakan ke dalam 3 kewenangan di bidang pidana, ada di bidang perdata dan tata usaha negara, ada wewenang di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana itu diantaranya adalah 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua adalah wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam hal ini lebih kondang atau masyhurnya wewenang jaksa ini adalah dengan sebutan jaksa sebagai pengacara negara. Kemudian wewenang dan tugas kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum adalah 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan kepenegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Berikut saya jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan logo dan makna yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Ini adalah logo yang sering kita lihat di topi maupun di lengan baju daripada seragam kejaksaan. Di paling atas terdapat bintang bersudut 3. Ini mempunyai makna bintang itu adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan mengapa jumlahnya ada 3 buah? Karena merupakan pantulan dari Trapsila Adiaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adiaksa yang harus dihayati dan diamalkan. Kemudian ada logo pedang di dalam logo daripada kejaksaan. Itu menunjukkan bahwa senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran, kebatilan, dan kejahatan. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah timbangan. Timbangan itu simbol bahwa lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Kemudian simbol selanjutnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan, kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat. Kemudian simbol seloka, satya, adi, wicaksana, ini merupakan Trapsila yang tadi disebutkan di atas, yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adiaksa dan mempunyai arti serta makna. Satya itu adalah kesetiaan yang bersumber pada jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, keluarga maupun sesama manusia. Kemudian adi itu kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia. Kata wicaksana maksudnya adalah bijaksana dalam tutur kata, tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Makna daripada tata warna yang ada di dalam logo kejaksaan, warna kuning itu artinya luhur. Luhur makna yang dikandung dalam gambar lukisan, keluhuran yang dicita-citakan,
sedangkan warna hijau diberi arti bahwa kejaksaan itu mempunyai ketekunan yang menjadi landasan pengejaran dan peraihan cita-cita, yakni penegakan hukum di Indonesia. Logo dan makna ini bersumber pada keputusan Kejaksaan Agung nomor 74 strip 1978 dan peraturan Jaksa Agung nomor 18 strip A garing J.A garing 08 tahun 2008. Nah, berikut adalah saya sajikan tentang lebih lanjut penjelasan dari masing-masing pengertian yang tadi sempat saya sampaikan di awal. Apa itu jaksa? Kata jaksa itu kita jumpai di dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, apa itu penuntut umum? Penuntut umum itu sendiri adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi ketika ada orang dikatakan penuntut umum, itu orang yang diberi wewenang melakukan penuntutan. Ini biasanya sederhananya memahami adalah saat bersidang di pengadilan dalam perkara pidana. Orang yang menuntut itu disebut penuntut umum. Nah, sekarang apa itu sendiri penuntutan itu sendiri? Penuntutan itu adalah tindakan daripada penuntut umum tadi melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa, diputus oleh hakim di sidang peradilan. Nah, tadi disebutkan bahwa jaksa itu adalah seorang pejabat fungsional. Pejabat fungsional itu maksudnya adalah jaksa yang mempunyai sifat yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan daripada tugas kejaksaan. Itu adalah yang dimaksud daripada jaksa sebagai pejabat fungsional. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang jaksa, apa sih syarat yang harus dipenuhi? Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang tentang Kejaksaan, syarat yang harus dipenuhi satu adalah warga negara Indonesia. 2, dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berijazah paling rendah sarjana hukum. Berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. H, jaksa itu adalah pegawai sipil, pegawai negeri sipil. Nah, syarat ini biasanya yang sering dipersyaratkan ketika Kejaksaan Republik Indonesia membuka rekrutmen seorang jaksa. Dan menurut hemat saya, alumni Fakultas Syariah seharusnya bisa maju mengajukan diri untuk menjadi atau untuk mengikuti rekrutmen kejaksaan. Ya. Apabila ditolak dalam syarat administrasi, saran saya untuk melakukan judicial review terkait undang-undang ini, memperjelas apa maksud daripada ijazah paling rendah sarjana hukum, karena sarjana syariah itu saat ini gelarnya adalah sarjana hukum. Apakah juga termasuk bagian daripada sarjana hukum? Kemudian
Selain syarat yang disebutkan tadi, seorang yang akan diangkat jaksa itu harus lulus dari diklat dan pelatihan pembentukan jaksa. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai cara syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kemudian ini yang terakhir, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para netizen dan teman-teman sekalian mahasiswa Sivitas Akademik Fakultas Syariah yang baru. Kira-kira berapa gaji jaksa? Ini perkiraan penghitungan gaji jaksa yang saya ambil dari berbagai macam sumber. Untuk golongan yang paling bawah seorang jaksa dengan pangkat Ajun Jaksa Madya, itu biasanya golongannya 3A, jaksa yang baru diangkat ini biasanya. Itu standar gaji pokok ASN untuk golongan 3A itu kan 2.400.000, ditambah tunjangan jaksa sekitar 2.400.000 juga. Remunerasi karena dia golongan 3A itu masuk grade 5, sehingga kurang lebih remunerasinya adalah 2.700.000, ditambah uang makan sebesar 500.000 rupiah yang kurang lebih setiap harinya sekitar 50-40 ribuan. Total take home pay dari jaksa muda yang baru diangkat itu kurang lebih adalah sekitar 8 jutaan ya. Ini saya pikir cukup dibanding pekerjaan swasta lain ya. Untuk tinggal di Ponorogo, Madiun, Magetan ini sangat lebih dan cukup, lebih daripada cukup ya. Namun kalau dibanding dengan advokat ya ini 2 perkara ini ya. 8 juta itu 2 perkara udah bisa pengacara. Oke, sekian dari saya. Ini informasi singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube daripada Advokat Indonesia. Apabila Anda berhubungan dan ingin berkonsultasi dengan saya sebagai seorang advokat, silakan telepon di 08121726 8-nya 3 kali 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Advokat Indonesia, salam keadilan.